Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Info Kafid. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi buku ND 257 ayat 1, Jonok Debatata. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan, sebab itu tolonglah kami. Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi buku ND 695 ayat 4, Yesus Tuhaku di Homa Awon. Dengarlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 15.
Demikian bunyinya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku ND 424 ayat 2, Soara Nitondi. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan, karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku ND 390 ayat 1, Nungasae Dosam. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyinya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku ND 246 ayat 1, Yesus urupi pamonang mahami. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi buku ND 806 ayat 1. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Khotbah pada hari ini Minggu 22 Februari 2026, pada Minggu Info Kafid, tertulis dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat 49 sampai dengan 57. Demikian firman Tuhan. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteru tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, lika-liku kehidupan selalu berliku-liku. Tidak pernah ada jalan yang mulus. Masalah kadang datang silih berganti. Entah itu karena kegagalan, tekanan, atau keputusasaan. Terkadang situasi begitu gelap, hingga kita bertanya-tanya, apakah masih ada harapan? Atau mungkin muncul pertanyaan, bagaimana cara orang lain keluar dari setiap permasalahannya? Pertama-tama saya mau mengajak kita belajar dari 3 perilaku hewan dalam menghadapi suatu masalah. Yang pertama, lebah. Lebah saat masuk ke dalam gelas yang berisi air, ia mencoba keluar dari dalam gelas tersebut dengan cara berputar-putar hingga lelah dan kemudian mati. Saudara-saudara terkasih, ada banyak tipe orang seperti ini. Saat dia menghadapi masalah, dia hanya berputar-putar di permasalahan itu hingga banyak menguras energi. Namun sikap berkutak-katik di permasalahan tersebut tak membuatnya kunjung selesai. Yang kedua, lalat. Lalat saat masuk ke dalam gelas berisi air sangat sulit keluar. Sebab saat sayap terendam air, lalat sulit mengangkat dirinya hingga akhirnya mati. Saudara-saudara terkasih, ada orang yang tak kunjung selesai menghadapi masalah. Bisa saja disebabkan karena sudah terlalu lama terjebak dalam masalah itu sendiri. Contohnya seperti perilaku yang tidak baik, sehingga membuat dia semakin terjerembab.
dalam lubang yang sangat dalam. Yang ketiga, semut. Semut saat masuk ke dalam air, dia memanfaatkan lapisan kulit yang bisa menyimpan udara sehingga membuat dirinya terapung. Lalu saat itu ia memanfaatkan air yang tenang sehingga bisa menepi dan mengeluarkan dirinya dari dalam air. Saudara-saudara terkasih, benar apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara terkasih, ketiga contoh tadi bisa kita renungkan. Seperti apa kita dalam menghadapi permasalahan? Kita semua pernah melakukan kesalahan dan merasa tersesat, putus asa, atau hilang harapan. Seperti yang diungkapkan Yeremia mulai dari ayat yang pertama. Dia menggambarkan bagaimana kondisi sengsara yang dilihatnya secara langsung saat kehancuran Yerusalem. Mereka merasa dirinya seperti dicambuk dan dipukul berulang-ulang. Tulang-tulangnya seperti dipatahkan. Hidup yang dikelilingi dengan kesedihan dan kesusahan. Hidup di dalam kegelapan seperti orang yang sudah lama mati, bahkan menutup semua jalan keluar. Saudara-saudara yang terkasih, orang bijak mengatakan, kesalahan bukan akhir dari segalanya. Jika kita mau mengakui dan memperbaiki diri, selalu ada jalan untuk pengampunan. Demikianlah yang diharapkan dari kitab Ratapan. Nats ini mengajarkan bahwa air mata bukan akhir cerita, tetapi jalan menuju perjumpaan dengan Allah. Bawalah air mata kita dengan jujur dan tulus kepada Tuhan, melalui penyesalan akan perbuatan-perbuatan kita. Tangisan yang tulus kepada Tuhan adalah tangisan yang berasal dari kesadaran kita menyadari kesalahan tersebut, dosa atau penyimpangan dari perintah Tuhan. Tangisan yang keluar dari dalam hati, yang menilai diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Tangisan yang membawa perubahan, ada kerendahan hati, serta keinginan memperbaiki diri dan pertobatan. Tidak seperti tangis anak-anak yang menangis hanya karena dorongan kebutuhan atau ketidaknyamanan. Baik itu karena lapar, takut, kecewa, atau tidak mendapatkan yang dia inginkan. Tangisan yang berharap orang segera memenuhi harapan dari anak kecil tersebut. Tangisannya berhenti ketika kebutuhannya sudah terpenuhi. Tangisan yang tidak memiliki evaluasi diri. Itulah tangisan anak-anak. Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah Minggu Info Kapit, yang artinya apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Doa dan seruan kepada Tuhan dijelaskan bukan hanya dengan kata-kata saja, melainkan sebagai transformasi yang lahir dari hati yang terdalam. Doa yang lahir dari kejujuran, berseru menunjukkan suara orang yang tidak punya sandaran lain. Doa sejati lahir dari penyerahan diri yang bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Doa bukan cara menghindari kenyataan, melainkan cara bertahan di dalamnya bersama-sama dengan Tuhan. Topik minggu kita meneguhkan bahwa Tuhan dekat tak kala aku memanggil.
Saudara-saudara terkasih, ingatlah, doa bukan cara menghindari kenyataan, melainkan cara bertahan di dalam pergumulan bersama-sama dengan Tuhan. Doa juga mengubah arah ratapan menjadi harapan. Selamat hari Minggu. Selamat berinfokapit. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami akan senantiasa berseru kepada Tuhan, menyampaikan setiap apa yang membebani pundak kami, pikiran kami, hati dan juga perasaan kami. Tantangan-tantangan kami melewati perjalanan di dunia ini bagaikan rawa yang sangat panjang. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami memohon kepada Tuhan. Pegang tangan kami. Dengarkan seruan kami Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk berinfokafit di dalam kehidupan kami. Yang terus-menerus menyuarakan, menyerukan kepada Tuhan melalui doa-doa yang merubah ratapan menjadi harapan. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan seruan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 206 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Nadisod doau Tuhanku, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.